Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Atum. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pro iriya kan? Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya Nah, waddin. daerah yang kayaknya yang rame Allahumma orang salli ala nabiyyina pelabur Muhammadin mulai mah. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para peserta kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada hal-hal yang disunnahkan berwudu dan sudah kita sebutkan dua di antaranya, yaitu berwudu pada setiap waktu salat walaupun dalam keadaan masih tidak berhadas, masih suci tapi memperbaharui wudu, maka itu hukumnya disukai, dianjurkan, sunnah. Kemudian untuk membawa buku-buku tentang syariat, buku-buku tentang kajian Islam, buku tafsir, buku-buku akidah, buku fikih, walaupun sekedar memindahkannya, menyusunnya. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga. Disunnahkan berwudu lin-naumi ala taharatin wa aqbal istiqazi minan naumi mubadaratan lit-taharah, yaitu untuk menuju tidur. Kemudian segera ketika bangun dari tidur, dengan tujuan agar segera dalam keadaan suci. Jadi satu paket di sini, sunnah berwudu sebelum tidur supaya tidurnya dalam keadaan suci. Kemudian kalaupun ketika bangun bukan waktu salat dan tidak ada rangkaian untuk salat sunat apapun, umpamanya tidur sejenak karena kelelahan, lalu bangun masih lama waktu salat dan tidak ada salat sunat umpamanya antara asar dengan maghrib, maka juga tetap disunnahkan berwudu dengan tujuan supaya segera dalam keadaan bersuci. Jadi tidur dimulai dalam keadaan bersuci, bangun lagi juga segera dalam keadaan bersuci. Dan ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila kamu mendatangi tempat pembaringanmu, maka berwuduklah sebagaimana wuduk kamu untuk salat. Tsumma taji' ala syaqqikal ayman. Kemudian berbaringlah di sebelah lambungmu yang kanan. Tsumma qul Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Jadi sekaligus hadis ini juga memberikan petunjuk selain tentang wudu juga cara tidur yang sesuai dengan syariat, yang syar'i, petunjuk dari Rasulullah SAW. Di sebelah berbaring ke sebelah kanan, kemudian mengucapkan, wahai Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku arahkan pandangan wajahmu ke arahmu, ya. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Ini doa sebelum tidur yang selain doa yang juga biasa kita ucapkan. Wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika, dan juga aku sandarkan punggungku ke arah kepadamu. La malja'a wa la munjiya minka illa ilaik. Tidak ada perlindungan, tidak ada tempat keselamatan darimu selain kepadamu. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah dan tempat keselamatan juga hanya dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin tidur. Amantu bi kitabika. Aku beriman kepada kitabmu, alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan aku juga beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Tirmizi dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa berwudu sebelum tidur dan juga berwudu ketika bangun tidur itu adalah sesuatu yang akan membawa keberkatan dan perlindungan kepada kita, baik ketika tidur ataupun ketika nanti bangkit dari tidur. Sekali lagi, walaupun tidak dalam keadaan
akan melaksanakan salat ataupun tidak dalam keadaan hal-hal lain yang membutuhkan wudu. Sekedar sudah bangun saja, tetap langsung bersegera ketika memang butuh ke kamar mandi untuk menyelesaikan hajat-hajat. Selesai itu, sudah selesai kita bersihkan dari najis, maka kita berwudu. Kemudian sunnah berikutnya yang keempat, qabla ghaslil janabah. Disunnahkan berwudu sebelum memulai mandi janabah. Orang yang berhadas besar, junub, maka sebelum junub ada petunjuk dari sebelum mandi junub ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga untuk berwudu. Begitu juga ketika orang berjunub hendak makan ataupun minum, maka sebelum makan dan minum juga disunnahkan untuk berwudu. Atau ketika orang berjunub ingin tidur, maka juga disunnahkan berwudu. Atau ketika suami istri ingin mengulangi hubungan suami istri, maka juga disunnahkan wudu. Jadi beberapa disebut langsung di sini. Kalau ingin mandi janabah, maka sebelum mandi janabah sunat wudu. Kalau ingin makan dan minum dalam keadaan masih berjanabah, maka disunahkan lebih dahulu berwudu. Kalau ingin tidur, maka disunahkan berwudu. Kalau ingin mengulangi hubungan juga disunahkan berwudu. Berdasarkan hadis ataupun sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau dalam keadaan berjunub, berjanabah, dalam keadaan berhadas besar, fa arada ay ya'kula aw yanama tawaddaa. Lalu ketika dalam keadaan seperti itu beliau ingin makan, ada hidangan, atau beliau ingin tidur, maka beliau berwudu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, dan ada juga riwayat lain dari Imam An-Nasa'i dengan lafaz yang berbeda. Wa qalat aidan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Aisyah juga berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur dalam keadaan beliau berjunub, maka beliau mencuci farajnya, beliau berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Diriwayatkan oleh sejumlah ulama-ulama perawi hadis. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda." Dalam hadis yang lain, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah mengajarkan beliau, jika salah seorang di antara kalian telah ingin mendatangi keluarganya, maksudnya berhubungan dengan istrinya, kemudian ingin mengulanginya, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat juga sejumlah ulama hadis selain Al-Imam Al-Bukhari. Sudah 4 poin. Poin yang kelima yang disunahkan berwudu ba'da sauratil ghadab. Sesudah ada dorongan kemarahan. Ketika muncul kemarahan, li'anna al-wudu'a yudfi'uhu, karena wudu insyaallah akan memadamkan kemarahan. Ketika memuncak marah, maka disunahkan untuk berwudu. Rawa Ahmad fi musnadihi, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk, kalau salah seorang di antara kamu dalam keadaan marah, maka hendaklah dia berwudu. Kemudian yang berikutnya yang keenam, liqira'atil Quran wa dirasatil hadis wa riwayatihi wa mutala'ati kutubil ilmi syar'i inayatan bi sya'niha. Apabila ingin membaca Al-Quran, bukan menyentuh mushafnya. Ada hafalan atau ada bacaan yang tidak perlu disentuh, umpamanya di dinding ataupun di karton, ataupun mushaf yang dipegang oleh orang lain, maka kita cukup sunnah saja berwudu. Tapi kalau kita sendiri yang pegang mushafnya, kita sudah kaji pada pertemuan yang lalu, maka jumhur ulama mengatakan kita wajib berwudu untuk memegang mushaf. Kalau sekedar membacanya tanpa memegang mushafnya dan kita dalam tidak keadaan berhadas, maka sunnah tidak berhadas besar maksudnya, maka sunnah berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Begitu juga untuk ya ada halaqah-halaqah tertentu di Timur Tengah itu masih meriwayatkan hadis dari guru ke guru, ke murid, dari guru ke murid terus-terusnya. Jadi mereka terima dari guru sebelumnya, turun-turun terus. Tidak terputus dari orang ke orang. Yang nanti sampai kepada sahabat Rasulullah SAW yang sahabat itu menerima dari
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini meriwayatkan hadis. Atau sekedar mempelajarinya, ya, sekedar mempelajarinya, mendengar halaqah-halaqah hadis, ya, ataupun orang mendikti, kita menulis ataupun meniru bunyi hadis, ya, ketika diucapkan bersama-sama. Juga begitu ketika mempelajari, mutalaah, meneliti buku-buku tentang ilmu agama, untuk menghormati tingginya kedudukan daripada ilmu-ilmu tersebut. Imam Malik, diriwayatkan bahwa Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau itu dari segi imam mazhab fiqih itu beliau yang kedua urutan munculnya sesudah mazhab Abu Hanifah. Dia mazhab Imam Malik. Tapi dari segi kitab hadis tertulis yang mudah kita dapati sekarang, itu beliau yang pertama. Di kitab hadis beliau, Muwatta Imam Malik. Kitab Muwatta Imam Malik itu yang pertama. Sebelum ada kitab-kitab hadis yang lain. Karena ahli-ahli hadis sebelum beliau, catatan-catatannya ya tidak ditemukan urutannya tersusun rapi ataupun sistematis sebagaimana ditulis dan disusun oleh Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Beliau berwudu dan bersuci setiap beliau menerima hadis atau kemudian mengajarkan hadis ataupun mendiktikan hadis tentang apapun yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai ta'zim, sebagai pengagungan dan pemuliaan, penghargaan terhadap hadis. Bahkan lebih daripada itu, Imam Malik itu terkenal beliau sampai menjaga pakaian yang terbaik, ya, memilih kondisi yang terbaik, berwangi-wangian, berhias diri setiap beliau ingin membuka halaqah hadis ataupun mengajarkan hadis kepada murid-muridnya sebagai bentuk penghormatan kepada kajian ini. Begitulah usaha ulama-ulama terdahulu, tidak sembarangan ketika mereka mengkaji ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Kemudian sunnah berikutnya, ke-7 ya. Lil adhan wal iqamah wa ilqa'i khutbah walau khutbatu zawaj wa ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam walil wuquf bi Arafah walil sa'i baina as-Safa wal Marwah li'annaha fi amakin ibadah. Untuk mengumandangkan azan, untuk iqamah, ini disunnahkan muazzin ataupun yang muqim itu juga berwudu. Artinya kalau masih waktunya memungkinkan, ya wudu dulu baru azan. Kalau memang waktu azan sudah datang, masjid-masjid lain sudah azan, ya mungkin ya lebih mendahulukan azan supaya orang tidak ragu-ragu ini sudah masuk waktu atau belum, baru kemudian sesudah itu dia berwudu. Tapi itu sudah meninggalkan sunnah. Artinya seorang muazzin dengan kondisi sekarang waktu ada di jam, ada di HP dan sangat mudah untuk mengetahuinya, maka kira-kira ya 10 menit sebelum waktu sholat itu sudah dalam keadaan berwudu ketika bersiap-siap untuk azan. Apalagi juga nanti iqamah, ya, kecuali memang dalam keadaan yang sangat terdesak. Jadi walaupun sekedar hukumnya sunnah. Kemudian untuk menyampaikan khutbah-khutbah, walaupun sekedar khutbah nikah, jadi orang-orang yang menyampaikan khutbah nikah juga disunahkan untuk dalam keadaan berwudu. Tapi kalau khususnya lagi sekarang orang menikah itu di masjid, kita juga hadirin dan hadirat masuk masjid, nah itu tentu ada kaidah-kaidah yang lain dan ada anjuran-anjuran yang lain. Di antaranya adalah anjuran untuk beriktikaf, dan untuk beriktikaf itu syarat sahnya itu dalam keadaan berwudu. Jadi supaya sah iktikafnya sekalian kita berwudu, lalu kemudian masuk melaksanakan kegiatan-kegiatan walaupun seperti kegiatan pernikahan. Kemudian mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dahulu orang yang masih masa Rasulullah masih hidup menjumpai Rasulullah, ataupun
ketika kita sekarang mengunjungi makam Rasulullah SAW. Dan itu juga posisinya di dalam masjid. Nah, tentu sangat akan mulia orang masuk Masjid Nabawi itu sekaligus dari pintunya sudah beriktikaf, berzikir dan sebagainya sampai kepada berkunjung kepada makam Rasulullah SAW. Juga sunnah wudhu ketika wukuf di Arafah. Jadi kalau memang memungkinkan orang bisa tahan wudhunya ya, dan tidak sulit untuk mendatangi tempat-tempat air, terus perbaharui wudhu. Kalau sudah batal, wudhu lagi ketika wukuf di Arafah. Tapi kalau memang tidak dalam keadaan berwudhu, wukuf di Arafah tidak disyaratkan, tidak harus dalam keadaan berwudhu. Beda dengan tawaf. Tawaf harus dalam keadaan wudhu, sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tapi untuk wukuf, kemudian juga sa'i antara Safa dan Marwah, tidak mesti dalam keadaan berwudhu, tapi disunnahkan. Nah, disunnahkan dalam keadaan berwudhu. Juga itu Safa dan Marwah itu sekarang posisinya sudah satu paket, satu bangunan dengan masjid. Maka akan besar sekali pahalanya kalau kita bisa menjaga wudhu kita. Dan juga tempat-tempat wudhu di sekitar Al-Masy'aril Haram itu, baik di Makkah ataupun atau juga kita berkunjung ke Madinah, insya Allah mudah untuk berwudhu. Karena semuanya adalah tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yang ke-9, ba'da irtikabi khati'ah. Nah, disunnahkan berwudu sesudah melakukan sesuatu kesalahan, dosa, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Umpamanya yang tidak disengaja, yang mudah-mudahan kita kan tidak sengaja ini. Sudah masuk ke dalam ghibah. Apakah kita yang mengucapkannya atau kita mendengarnya dari orang lain yang mengucapkannya. Itu mengucap, mendengar, kecuali tidak sengaja mendengar lalu kemudian langsung pindah atau berusaha mengalihkan pembicaraan orang, maka itu tidak tergolong kategori orang yang berghibah. Ini dari segi sunnah berwudunya kita katakan, tapi dari segi dosanya itu tetap dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Jadi apabila terdengar ataupun terucap ghibah ataupun kebohongan, ya, sengaja ataupun tidak disengaja, karena ini ada bahagian daripada nafsu kita yang tidak terkontrol, tidak terkendali. Wa nafsu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selalu nafsu kita itu dalam keadaan ada dorongan untuk fujur, ingkar, tetapi juga ada benteng kita untuk takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu itu selalu antara berbolak-balik itu. Maka ketika sudah terjerumus, masuk ke dalam hal-hal yang dilarang, pergilah berwudu. Ataupun namimah, menyampaikan keburukan orang lain kepada orang lain, ataupun hal-hal yang sifatnya ingin mengadu domba antara orang lain, ingin bermusuhan antara sesama muslim. Kenapa? Li'annal hasanat tamhus sayyi'at, karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' ala al makarih wa kasratul khuta ila al masajid wa intizaru salatin ba'da salatin. Fadzalikumur ribat. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan beberapa perawi yang lain dengan lafaz yang berbeda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata kepada para sahabat, inginkah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa mengangkat derajat kalian. Jadi sekaligus kita dapat timbal balik dua-duanya, terhapus ataupun gugur kesalahan-kesalahan dan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kami ingin. Maka Rasulullah menjawab, sempurnakanlah wudu sesudah melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergilah berwudu, lakukan wudu yang sempurna. Ya, seperti tadi apabila ada berdusta, ada berbohong, ada hal-hal yang menzalimi orang lain, ya. Tidak bagus dengan tetangga umpamanya, lalu kemudian menyesali, silakan sebelum umpamanya memperbaiki hubungan itu mungkin butuh waktu, ya setidaknya dari diri kita sendiri dulu kita berwudu. Dan ini ya kita temui di antara kita sesama muslim, kadang-kadang memang butuh waktu dan tergolong sulit. Ketika itu terjadi kepada orang lain, mungkin kita akan bisa mendorong. Mungkin kita akan bisa memposisikan kalau itu terjadi pada diri kita. Apakah anglah leurnya?
mudawa ataupun hana pegahaba, menggesek-gesek. Apabila sudah ada si A di tempat tersebut, maka si B tidak akan bergabung dan sebaliknya. Maka apabila ada hal-hal seperti itu terjadi, sebelum itu lebih jauh, mulai dari berwudu. Ketika pertama terjadi, mulai dengan berwudu. Kemudian apalagi, perbanyaklah langkah-langkah ke masjid. Jadi ya kalau memang masih sanggup berjalan, masih memungkinkan berjalan, tercapai masjid itu dengan berjalan, baik itu untuk menghadiri salat berjamaah ataupun menghadiri tujuan-tujuan yang lain di masjid, maka silakan berjalan. Karena setiap langkah itu akan ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti langkah pulang juga seperti itu. Gugur dosa naik derajat, gugur dosa naik derajat. Kemudian wantizaru salatin ba'da salah. Menunggu salat sesudah salat. Sesudah salat ya, yang ringkas itu mungkin antara asar dengan maghrib dan antara maghrib dengan isya. Ya, kalau memang ada kesempatan dan tidak ada kegiatan lain, kadang-kadang kita dapati orang menunggu asar dari sesudah zuhur. Karena itu memang dianjurkan secara khusus, disebutkan itu bahagian daripada keistimewaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi preh mentang, naik derajat, gugur dosa, naik derajat. Dengan syarat tadi sudah melaksanakan salat, kemudian tujuannya adalah menunggu salat berikutnya tanpa melakukan perkara-perkara yang dilarang. Artinya kalau duduk-duduk di dalam masjid bersama beberapa orang, maka yang dibicarakan adalah kemaslahatan bersama, dibicarakan tentang kemasyarakatan, tentang sosial, tentang ya walaupun tentang negara, apalagi sekarang umpamanya kita akan bicara-bicara bagaimana mempersiapkan diri dalam pemilihan umpamanya. Ya, kita cari kebaikan-kebaikannya, apa maslahat-maslahatnya, apa kekurangan-kekurangannya. Itu adalah bagian daripada pembicaraan yang menunggu salat sesudah salat, dan itu akan menggugurkan dosa dan akan menaikkan derajat. Sama seperti tadi memperbaharui wudu. Maka semuanya itu adalah ar-ribat. Itu yang akan mengunci kita, itu yang akan mengikat kita. Jadi wudu sesudah beberapa perkara yang disebut tadi hukumnya sunnah. Kemudian ba'da qahqahatin, sesudah tertawa terbahak-bahak. Ini pada dasarnya memang tidak perlu jangan dibiasakan. Jadi perkara yang bukan bahagian daripada yang lazim bagi seorang mukmin. Kadang-kadang kita mungkin ya ada saat-saatnya, apalagi ketika ya umur-umur masih ya, remaja, 20-30 tahun, ketika belum banyak beban pikiran, ya belum berkeluarga, mungkin masih boleh jadi masih sering tertawa. Mungkin hanya tugas-tugas sekolah yang ada dalam pikiran. Tapi ya kalau kita rasa-rasa sesudah berkeluarga, sudah punya anak, apalagi yang sudah punya cucu, beban pikiran entah apa-apa, banyak hal yang kita pikirkan sehingga orang akan jarang melakukan tertawa. Kalaupun terjadi, ya, sekali-sekali, maka dianjurkan sesudah itu juga berwudu. Sesudah tertawa terbahak-bahak. Karena memang kalau kita baca kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalau kalian tahu seperti yang aku tahu, nah, maka kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan lebih banyak bersedih. Dan kalian akan lebih banyak bermuhasabah, menghitung diri sendiri dibanding bergembira ria. Kadang-kadang kita mendengarkan dari orang-orang tua kita dalam kondisi tertentu, ketika safar umpamanya, dalam perjalanan, naik kendaraan, anak-anak kadang-kadang tertawa riang gembira. Kadang-kadang diingatkan oleh orang tua, walaupun mereka masih anak-anak, belum baligh, belum mukallaf, kerjaannya belum dihisab, tapi sudah mulai kita ajarkan, ria-ria, jangan terlalu riang gembira. Kadang-kadang juga sudah remaja masih perlu diingatkan. Jamaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah sesudah memandikan jenazah atau membawa jenazah. Bahkan kalau sesudah memandikan jenazah itu ada lagi tambahannya, kalau bisa juga ikut mandi. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban an Abi Hurairah. Hadis hasan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Siapa yang memandikan jenazah,
hendaklah dia juga mandi sesudahnya. Dan siapa yang menggotong ataupun membawa jenazah, maka sesudahnya hendaklah dia berwudu. Ini perintah kalimatnya, tetapi oleh ulama dipahami bukan perintah yang mewajibkan. Karena pada kategori-kategori wajib sebelumnya sudah kita lihat tidak masuk kategori ini, maka dibawa kepada sunnah. Kemudian sunnah juga berwudu lil khuruji min khilafil ulama. Ada beberapa perkara yang menurut sebagian ulama membatalkan wudu, menurut ulama yang lain tidak membatalkan wudu. Maka lil khuruj, agar kita terlepas daripada perbedaan pendapat itu, disunahkan kita berwudu. Ambil pendapat yang lebih berhati-hati. Jadi dengan pendapat ini kita juga terlepas, dengan pendapat ini juga kita sejalan. Umpamanya seperti makan daging unta. Ada yang mengatakan itu membatalkan wudu, ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Ada yang mengatakan seperti bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram tanpa nafsu, tanpa syahwat, sekedar bersentuhan sambil umpamanya ngambil barang, sama-sama pas lagi mengambil kunci atau sedikit bersentuhan. Ya, ada ulama yang mengatakan seperti itu tidak ada syahwat, ya, maka tidak membatalkan wudu, tapi ada ulama yang mengatakan itu membatalkan wudu. Maka setidaknya kita menghindari daripada perbedaan itu, kita mengulangi wudu kita secara sempurna. Begitu juga seperti menyentuh faraj, menyentuh kemaluan. Ada yang mengatakan membatalkan wudu, ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Maka seyogyanya kita mengambil pendapat yang lebih hati-hati dan supaya lebih sempurna dan tidak was-was ibadah kita terhadap pendapat-pendapat yang berbeda dengan berwudu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal yang disunahkan berwudu. Kemudian ada juga tambahan khusus di dalam mazhab Syafi'iyah, disebutkan juga seperti ba'dal fasad wal hijamah, sesudah berbekam. Sesudah berbekam disunahkan berwudu. Wan nu'as, sesudah dilanda kantuk yang berat. Itu tidak membatalkan wudu, tetapi ya, untuk lebih menyempurnakan kondisi kita disunahkan berwudu kembali. Wan naumu qa'idan mumkinan maq'adatuhu minal ard. Tertidur dalam keadaan duduk yang masih bisa dikendalikan. Yang ya, biasanya ini orang yang mendengar kajian, umpamanya kajian sesudah zuhur atau khutbah Jumat, ya, atau ceramah tarawih, kan sudah kekenyangan ini yang biasa terjadi kita sebut ya. Nah, sudah kekenyangan buka puasa dengan ceramah tarawih sambil duduk itu masih bisa dia kontrol, artinya dia bisa sadar itu kalau sempat keluar angin. Sejenak terbangun lagi. Nah, itu tidak wajib untuk berwudu lagi, tidak batal wudunya kalau memang tidurnya itu tidak nyenyak dan tidak sampai terbaring, tetapi disunnahkan untuk berwudu. Apabila makan makanan yang dimasak dengan api, tidak membatalkan wudu, tidak wajib berwudu, tapi juga disunnahkan untuk berwudu. Memakan daging unta tadi muncul sekedar ragu-ragu, tidak sampai yakin batal wudu. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, ini bagaimana mengukur ada keluar angin atau tidak? Maka Rasulullah mengatakan, la hatta tasma'as saut au tashumur raihah. Tidak wajib berwudu, tidak batal wudu tadi, sampai betul engkau ada dengar suaranya, ada atau ada tercium baunya. Dirasa memang tidak ada tadi. Jadi masih antara ragu dengan tidak ragu. Ragu ya atau tidak. Kalau tidak terdengar suara dan tidak ada baunya, maka itu hanya was-was saja. Tidak wajib berwudu. Tetapi kalau sudah terasa tadi keluar anginnya, sadar. Walaupun tidak ada suara, tidak ada bau, itu tidak bisa beralasan bahwa tidak. Tapi karena sudah sadar memang iya. Karena ada hal-hal yang memang orang bisa sadari sendiri bahwa itu sudah betul. Itu sudah yakin namanya. Sedangkan yang sunnah ini untuk berwudu adalah hanya sekedar syak saja, ragu-ragu. Kemudian sesudah ziarah kubur,
Ini perkara-perkara yang disunnahkan berwudu. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk materi malam ini yang dulu kita sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan atau ingin dilanjutkan diskusi sebelum azan, mungkin hanya beberapa menit lagi, kami persilakan kalau ada. Kalau ada pertanyaan ataupun ya bisa jadi tambahan pengalaman. Karena sekali lagi saya ulangi, bagi yang mungkin belum mengikuti kajian ini pada pertemuan yang lalu, tujuan kita adalah bagaimana kita saling menyempurnakan ibadah kita yang sehari-hari. Yang itu kita ulang-ulang terus-menerus. Ya. Karena taharah yang kita lakukan ini kalau ada langsung silakan ya. Ini ada masuk satu chat dari Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kita sedang berada di tempat yang baru kita kunjungi dan di tempat tersebut jauh dari sumber mata air, sedangkan waktu sholat sudah tiba, yang ada di hadapan hanya kolam renang, apakah boleh kita berwudu menggunakan air kolam tersebut? Bagaimana hukumnya? Ya, apabila kolam renang itu memang ya biasanya yang namanya kolam renang pasti ukurannya besar, itu airnya mencapai 2 kullah. Maka itu dia tidak akan pernah bernajis kecuali ada orang yang memang buang najis di situ sampai merubah salah satu daripada sifatnya. Umpamanya ada beberapa bayi sekaligus di situ buang air, sehingga ada nampak sudah tercium air ini sudah berubah, maka itu baru tidak suci. Jadi kalau masih dalam keadaan kondisi air biasa, walaupun ramai orang di situ, kita tidak perlu ragu ada orang kencing atau tidak. Sepanjang airnya kita lihat masih dalam keadaan seperti biasa, warnanya biasa, baunya bau air, rasanya juga ketika kita kumur-kumur juga rasa biasa, maka boleh berwudu dengan air yang ada di kolam renang tersebut. Umpamanya ke tempat-tempat wisata ya, yang boleh jadi air di situ bertumpuk, ketika giliran ke kerannya bermasalah. Boleh berwudu di situ. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada waktu kita 2 menit lagi. Ya, kalau di Banda Aceh sudah terdengar azan, mungkin saudara-saudara kita yang di Aceh Utara berbeda waktu sedikit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah beberapa perkara yang kalau bisa kita laksanakan, karena memang perkara-perkara sunat itu bisa jadi akan berat, berbeda dengan yang wajib. Kalau wajib, karena kita khawatir terhadap azab, ya, sehingga kita akan melaksanakan. Tapi begitu yang sunat, kalau ditinggalkan kan pada dasarnya tidak ada azab. Tapi para sahabat justru dengan sunat-sunat inilah kadang-kadang mereka diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW masuk surga, seperti Bilal, karena memelihara wudhu beliau. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.